Bab 831 Pembunuh yang Mengerikan. Pada saat ini, Han Bing telah meminta anak buahnya untuk mendorong manajer Chen dan yang lainnya ke dalam mobil, lalu dia melompat ke mobil depan, mencondongkan tubuh keluar jendela dan tersenyum pada Lin Yu. Aku tidak perlu mengirim siapapun untuk membantumu memindahkan bahan-bahan obat di ruangan ini, kan? Tidak, tidak. Lin Yu melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan gembira, aku harus menangani semua bahan obat ini sendiri. Aku tidak merasa nyaman jika orang lain memindahkannya. Bahkan jika aku memindahkannya di tengah malam, aku senang. Memikirkan ruangan yang penuh dengan bahan-bahan obat yang berharga, depresi batin Lin Yu segera tersapu, dan dia sangat gembira. Dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Baiklah, ayo kita kembali dulu. Han Bing tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Lin Yu, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk melaju. Pembunuhan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari sebuah gang di kejauhan, dan kemudian seorang pria paruh baya terlihat berlari keluar dengan panik, berteriak kepada toko-toko dan pejalan kaki di kedua sisi jalan, pembunuhan di sana. Setelah menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dia tidak begitu takut. Sambil menunjuk ke gang di kejauhan, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Orang-orang yang lewat di sekitar situ semuanya penasaran dan mendekat ke gang setelah mendengar teriakannya. Han Bing mengerutkan kening ketika mendengar suara itu dan melihat keluar jendela mobil. Lin Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah gang di kejauhan dengan rasa ingin tahu. Ayo kita pergi dan melihat. Han Bing ragu sejenak, tetapi tetap membuka pintu mobil dan melompat keluar, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk tidak pergi terburu-buru. Meskipun kasus pembunuhan semacam ini bukan tanggung jawab mereka, dia tidak bisa pergi begitu saja karena dia sudah mengalaminya. Dia memutuskan untuk tinggal dan melihat-lihat. Terlebih lagi, kejadian pembunuhan ini tampak sangat aneh. Mereka baru saja menangkap manajer Chen dan yang lainnya di sini, dan kemudian terjadi pembunuhan di dekat sini. Lin Yu tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak, lalu meraih Han Bing dan berkata dengan suara yang dalam, hati-hati. Ada jebakan. Han Bing sedikit terkejut, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Dia baru saja memikirkan hal ini. Dia berbalik dan melihat ke mobil tempat manajer Chen dan yang lainnya berada, dan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu, ini adalah tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Kamu ingin menarik perhatian kami, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyelamatkan ketiga orang ini. Meskipun tidak mungkin, itu mungkin. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan hati-hati, lebih baik berhati-hati. Kamu, Bai Rentu dan Kakak Bu, aku akan pergi dan melihat. Semua orang tetap di sini. Oke, Han Bing dengan cepat memberi perintah kepada anak buahnya, meminta mereka untuk tetap di tempat mereka berada, meningkatkan keamanan, dan menjaga manajer Chen dan dua orang lainnya. Lin Yu juga berbalik dan mengatakan sesuatu kepada Hu Qingfeng, memintanya untuk memanggil Tuan Situ dan yang lainnya untuk membantu memberikan peringatan. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hu Qingfeng menepuk dadanya dengan bangga dan berkata, lalu memanggil Situ dan yang lainnya. Lin Yuze, Bai Rentu dan Bu Cheng menemani Han Bing berjalan menuju gang tempat pembunuhan itu terjadi. Pada saat ini, lebih dari selusin orang telah berkumpul di gang, memandangi mayat di tanah dan mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Beri jalan, tolong beri jalan, kata Han Bing sambil menunjukkan kartu identitasnya kepada semua orang, dan semua orang segera minggir setelah melihat ini. Kemudian Lin Yu dan Han Bing melihat lelaki berambut kuning itu tergeletak di tanah. Wajahnya pucat dan biru, bola matanya melotot, mulutnya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Jelas terlihat bahwa dia tampak sangat ketakutan saat meninggal. Han Bing mengerutkan kening saat melihat ini. Melihat pria berambut kuning itu tampak mengalami cedera di lehernya, dia buru-buru mengeluarkan sepasang sarung tangan yang dibawanya, berjongkok, dan dengan hati-hati menggelengkan kepala pria berambut kuning itu. Kemudian ekspresinya langsung berubah. Lin Yu juga melangkah maju. Setelah melihat pemandangan itu dengan jelas,
dia membuka matanya lebar-lebar dan tampak sangat terkejut. Dia belum pernah melihat metode pembunuhan seperti itu sebelumnya. Saya melihat memar yang sangat jelas di leher pria berambut kuning itu, dan bentuk memar itu adalah bekas tangan. Tidak ada alasan sama sekali, pria berambut kuning itu dicekik sampai mati di tangan seseorang. Karena hanya ada satu cetakan tangan, kami dapat menyimpulkan bahwa pria berambut kuning itu dicekik sampai mati dengan satu tangan. Kalau orang biasa, mencekik orang sampai mati hanya dengan satu tangan, bukan hal yang mustahil, tapi akan sangat sulit. Terlebih lagi, almarhum pasti telah berjuang mati-matian selama pergumulan itu, dan tingkat kesulitannya dapat dibayangkan. Namun, dilihat dari pakaian dan telapak tangan pria berambut kuning itu, dia tampaknya tidak berjuang sama sekali, seolah-olah dia telah dicekik sampai mati dalam waktu yang sangat singkat. Yang mengejutkan Han Bing dan Lin Yu bukanlah titik-titik ini. Yang mengejutkan dan bahkan membuat mereka takut adalah leher pria berambut kuning itu juga terjepit rata pada saat yang sama, seperti sedotan yang diratakan. Jejak ketakutan melintas di mata Han Si. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan dan mencoba leher pria berambut kuning itu. Kemudian ekspresinya berubah dan dia berbisik kepada Lin Yu, seluruh tulang lehernya hancur. Ya, itu hancur, dan itu hancur. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh leher pria itu, tetapi hampir tidak merasakan sesuatu yang keras. Ekspresi Lin Yu langsung menjadi serius. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat leher pria berambut kuning itu, lalu memeriksa tubuh pria berambut kuning itu lagi, dan berkata dengan suara yang dalam, pembunuh ini jelas bukan orang biasa. Keterampilannya bisa dikatakan sangat mengerikan. Ya, dilihat dari jejak di tanah, almarhum seharusnya dicekik dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan jatuh ke tanah sendiri. Ini berarti pembunuh itu mencubit lehernya dengan kecepatan yang sangat cepat saat almarhum berdiri. Han Bing sedikit ngeri ketika dia mengatakannya sendiri. Pasti itu kekuatan yang sangat dahsyat. Terlebih lagi, ia dapat mencegah orang yang meninggal itu berteriak atau memberontak, yang menunjukkan bahwa orang ini pasti secepat kilat. Lin Yu mengangguk, lalu mengamati leher pria berambut kuning itu dengan saksama, dan berkata dengan suara yang dalam, telapak tangan pria ini sangat besar, dia hampir bisa menahan seluruh leher orang yang sudah meninggal. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba mendongak ke arah Han Bing dan bertanya dengan suara rendah, apakah telapak tangan Tao Li Huo besar? Mampu memiliki keterampilan yang begitu tinggi dan membunuh orang dengan begitu cepat, dan di waktu dan tempat ini, orang pertama yang terlintas dalam pikiran Lin Yu tentu saja adalah Tao Li Huo dan Ling Xiao. Lin Yu pernah berhubungan dengan Ling Xiao sebelumnya dan tahu bahwa telapak tangan Ling Xiao hanya sebesar telapak tangan orang biasa dan tidak ada yang istimewa, jadi ia tentu saja curiga kalau Taois Li Huo lah yang melakukannya. Wajah Han Bing langsung pucat pasi saat mendengar itu, lalu dia menggelengkan kepalanya pelan dan berkata ragu-ragu, aku lupa. Sampai sekarang, ketika dia mengingat kejadian hari itu lagi, dia masih merasa takut, bahkan ingatannya pun sedikit kabur, seolah-olah ingatan dalam benaknya sengaja menghindari hari itu. Tidak apa-apa, lupakan saja. Mungkin itu bukan dia. Mari kita selidiki perlahan-lahan. Lin Yu tersenyum cepat padanya, memberi isyarat padanya untuk tidak gugup. Ya, Han Bing mengangguk dengan wajah pucat. Pada saat ini, terdengar suara dengungan, lalu sebuah mobil patroli bergegas datang. Han Bing segera berdiri untuk menyambutnya, memberitahu mereka situasinya secara singkat, lalu menyerahkan masalah itu kepada mereka, meminta mereka untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang mencurigakan dan ingat untuk segera memberi tahu dia. Melihat seseorang mengambil alih, Lin Yu dan Han Bing tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik dan berjalan kembali bersama. Bu Cheng melangkah 2 langkah dan mendapati Bai Rentu tidak mengikutinya. Ia berbalik dan melihat Bai Rentu masih berdiri di sana, menatap pria berambut kuning di tanah dengan wajah muram. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Hei, apa yang kau lihat? Ayo pergi." Bai Rentu tersadar setelah mendengar ini, berbalik dan dengan cepat mengejar Lin Yu dan yang lainnya. "Apa? Kamu takut?" Bu Cheng melihat bahwa Bai Rentu tampak sedang murung, jadi dia meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, dengan seorang guru sepertiku di sekitarmu,
kamu tidak akan berakhir seperti pria berambut kuning itu. Jika di lain waktu, Bai Rentu pasti akan bertarung dengan Bu Cheng tanpa menyerah. Tetapi saat ini dia hanya menundukkan kepalanya dengan tatapan rumit di matanya, dan mengabaikan kata-kata Bu Cheng sama sekali. Mata Bu Cheng juga berkilat kaget, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Kenapa, kamu, apakah kamu menemukan sesuatu?" Bai Rentu masih tidak berbicara, dan menatap Lin Yu di depannya. Setelah Lin Yu mengantar Han Bing pergi, Bai Rentu dengan cepat berjalan ke arah Lin Yu, berteriak pada Lin Yu, lalu menghampiri Lin Yu dan berbisik, "Tuan, saya seharusnya tahu siapa yang membunuh orang berambut kuning itu." Bab 832 Tubuh Abadi. Lin Yu sedikit terkejut ketika mendengar ini, membuka mulutnya karena terkejut, dan bertanya dengan bingung, "Saudara Niu, apakah kamu tahu siapa pembunuhnya?" Ini benar-benar di luar dugaannya. Lagi pula, dalam hatinya, dia tampaknya telah menyimpulkan bahwa kematian pria berambut kuning ini terkait dengan Taois Li Huo dan Ling Xiao. Bai Rentu mengangguk, wajahnya sangat muram, dan dia berkata dengan suara rendah, "Aku sudah melihat cara pria berambut kuning itu dibunuh tadi, jadi, kemungkinan besar dia yang melakukannya." "Maksudmu, kita bisa menilai siapa pembunuhnya dari cara dia membunuhnya?" Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Kakak Niu, sebenarnya, kalau aku juga bisa melakukannya." Memang, dengan keterampilan Lin Yu, dia juga bisa melakukan gerakan secepat kilat, dan dia juga bisa menghancurkan tulang leher orang yang sudah meninggal dalam sekejap dengan kekuatan dan daya ledak yang besar, tetapi telapak tangannya lebih kecil, dan jejak tangan berdarah yang tertinggal di leher orang yang sudah meninggal itu lebih kecil. Oleh karena itu, menghakimi pembunuh hanya berdasarkan metode pembunuhannya saja sungguh tidak akurat dan terlalu berat sebelah. "Tuan, maafkan saya karena terus terang, tetapi jika Anda tidak melihat bagaimana orang ini meninggal, dapatkah Anda berpikir untuk membunuh seseorang dengan cara ini?" Bai Rentu bertanya kepada Lin Yu dengan suara yang dalam. Lin Yu tiba-tiba terdiam setelah mendengar apa yang dikatakannya. Memang, jika dia tidak melihat kematian Huang Mao, dia tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang akan membunuh orang dengan cara seperti ini. Dan jurus ini bisa dikatakan sebagai jurus pembunuh andalannya. Suara Bai Rentu menjadi semakin suram, dan jejak ketakutan yang langka melintas di matanya. "Siapa orang yang kau bicarakan ini?" Bu Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak maju dan bertanya kepada Bai Rentu dengan cemas. Dia sangat penasaran. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menjadi terkenal dengan membunuh orang dengan cara seperti ini. Berapa banyak orang yang harus dia bunuh? 1000 tangan dan 8 wajah. Bai Rentu berkata dengan wajah muram, nadanya sangat berat. 1000 tangan dan 8 wajah. Siapa dia? Bu Cheng mengerutkan kening dan menggumamkan nama itu, hanya untuk menyadari bahwa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seorang pembunuh yang sangat kuat. Bai Rentu menundukkan kepalanya dan menatap Lin Yu dengan tatapan mata yang rumit, lalu menambahkan, "Seorang pembunuh yang peringkatnya di atasku." Lin Yu juga sedikit terkejut ketika mendengar ini, wajahnya berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Peringkatnya di atasmu. Kakak Niu, kamu sudah menjadi pembunuh ketiga dalam peringkat organisasi pembunuh dunia, yang berarti bahwa 1000 tangan dan 8 wajah, ini adalah yang pertama atau kedua?" Kedua, Bai Rentu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Peringkat pembunuh dunia kedua. Wajah Bu Cheng yang biasanya tegas tampak sedikit terkejut saat mendengar ini, dan dia bertanya dengan bingung, "Dengan kemampuanmu, kamu hanya bisa berada di peringkat ketiga. Seberapa mengerikankah peringkat kedua dan pertama?" Bu Cheng menatap Lin Yu dan mengerutkan kening, "Mungkinkah kemampuannya sudah sebanding denganmu?" Ini sulit dikatakan. Peringkat pembunuh dunia tidak hanya di peringkat berdasarkan seni bela diri pribadi. Bai Rentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tetapi kemampuan pribadi beberapa orang teratas pasti sangat luar biasa. 2 orang di depanku benar-benar sangat mengerikan. Kita juga bisa menilai dari kematian pria berambut kuning tadi." Jelas, Bai Rentu tahu bahwa Qianshu Bamian sangat kuat, jadi ekspresinya begitu serius saat berbicara. "Dia dari negara mana? Apakah dia dari Yanxia? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya?"
Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit kebingungan, mendengarkan namanya, meskipun dia bukan dari Yanxia, dia mungkin keturunan Tionghoa, kan? Bagaimanapun, nama seperti Qianshu Bamian adalah sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh orang asing. Dia bukan dari Yanxia, tetapi tidak ada yang tahu dari negara mana dia berasal. Bai Rentu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, nama, 1000 tangan dan 8 wajah diberikan kepadanya oleh para pembunuh Yanxia. Meskipun itu hanya metafora, itu dapat dianggap sebagai deskripsi yang baik tentang kengerian orang ini. Namun, karena nama ini hanya dikenal oleh orang-orang Yanxia, dan baru diberikan dalam 2 tahun terakhir, nama ini tidak terlalu dikenal secara internasional. Di dunia barat, dia memiliki julukan terkenal lainnya, yang disebut, bayangan iblis. Itu mungkin juga tipuan. Bu Cheng bertanya dengan dingin dengan wajah cemberut, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Seberapa kuat dia? Tidak. Bai Rentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, jika aku bertemu dengannya, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di sini. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Mata Bu Cheng berkilat dengan pandangan aneh, karena dia belum pernah melihat Bai Rentu mengakui bahwa orang lain selain Lin Yu lebih kuat darinya. Jadi ketika dia mendengar Bai Rentu berkata demikian, dia tahu bahwa si tangan 1008 wajah ini jelas bukan orang biasa. Kengeriannya tidak akan pernah dipahami oleh mereka yang belum mengenalnya. Tahukah kamu kata-kata apa yang digunakan untuk menggambarkannya di dunia barat? Bai Rentu menoleh dan menatap Bu Cheng, berbicara kata demi kata. Bu Cheng tidak berkata apa-apa, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit dengan wajah dingin. Tubuh abadi. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, namanya adalah, bayangan iblis, dan bayangan itu abadi. Dilebih-lebihkan. Bu Cheng berkata dengan dingin, jelas tidak mempercayainya. Ada desas-desus bahwa seseorang telah membunuhnya, tetapi dia segera dibangkitkan, dan orang yang membunuhnya akhirnya tewas di tangannya. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang aku tahu, desas-desus ini sangat dapat diandalkan. Tidak mungkin. Bu Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, dia bukan dewa, bagaimana mungkin dia tidak terbunuh? Mungkin ada yang aneh dalam hal ini, tetapi setidaknya dapat dikatakan sampai batas tertentu bahwa orang ini sangat kuat. Bai Rentu menoleh dan menatap Lin Yu, mengingatkannya, Tuan, sejauh yang aku tahu, 1000 tangan dan 8 wajah ini jarang datang ke Yanxia karena dia takut pada Departemen Intelijen Militer. Kemunculannya di Yanxia kali ini pasti memiliki tujuan khusus, atau dia datang untuk seseorang. Maksudmu kau khawatir, dia akan datang untuk kita? Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat Bai Rentu menatapnya, dan merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Melihat Bai Rentu berbicara tentang 1000 tangan dan 8 wajah dengan cara yang ajaib, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap skeptis. Namun, dia tahu bahwa Bai Rentu selalu berhati-hati dan tidak akan pernah berbicara omong kosong. Jadi meskipun dia tidak percaya bahwa 1000 tangan dan 8 wajah itu abadi, dia tahu bahwa 1000 tangan dan 8 wajah jelas bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Kau terlalu banyak berpikir. Dia jelas-jelas mengincar pria berambut kuning itu. Bu Cheng berkata dingin, jika dia mengincar kita, mengapa dia membunuh pria berambut kuning itu dan membocorkan keberadaannya? Ini, Bai Rentu tiba-tiba terdiam saat mendengar ini, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Memang, jika Qianshu Bamian mengincar Lin Yu, dia tidak akan membocorkan keberadaannya. Mungkinkah pria berambut kuning ini memiliki identitas khusus? Apakah Qianshu Bamian benar-benar ada di sini untuk membunuh pria berambut kuning ini? Lin Yu menatap Gang di kejauhan dengan ekspresi serius dan berkata, tidak peduli apakah dia datang untuk kita atau tidak, sosok sekuat itu telah datang ke Yanxia. Kita harus berhati-hati selama periode ini. Hati-hati tentang apa? Pada saat ini, Hu Qingfeng membawa Situ dan yang lainnya dan berjalan cepat. Dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, sekarang ada begitu banyak dari kita, siapa yang kita takuti? Lin Yu tersenyum pada Hu Qingfeng dan mengangguk. Kata-kata saudara Hu kasar tetapi kebenarannya benar. Tidak peduli seberapa kuat 1000 tangan dan 8 wajah ini, dengan begitu banyak dari kita yang melawannya,
kita akan mengubah tubuh abadinya menjadi tubuh fana. Saat dia mengatakan itu, Lin Yu memberitahu Hu Qingfeng dan yang lainnya secara rinci tentang 1000 tangan dan 8 wajah, dan meminta Chun Seng, Qiu Men dan yang lainnya untuk berhati-hati baru-baru ini. Jika mereka melihat orang yang mencurigakan, mereka tidak boleh berkonflik dengan mereka. Tubuh abadi apa? Aku belum pernah melihat orang abadi. Saat aku melihatnya, aku akan menusuknya di jantung dan melihat apakah dia mati. Hu Qingfeng tidak menanggapinya dengan serius. Dia merasa konyol mendengar tentang tubuh abadi. Dia membusungkan dadanya dan melirik Bai Rentu, dengan sinis berkata, beberapa orang mungkin takut, jadi mereka melebih-lebihkan. Kamu tidak perlu keras kepala. Kamu akan tahu saat bertemu dengannya. Bai Rentu melirik Hu Qingfeng dengan dingin, dan berkata dengan tidak yakin, lagi pula, aku tidak takut padanya. Jika aku benar-benar bertemu dengannya, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Aku hanya khawatir tentang keselamatanmu. Lin Yu melihat bahwa mereka berdua berdebat lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, merasa tidak berdaya. Saat itu, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Han Bing menelepon. Lin Yu segera mengangkat telepon, dan mendengar Han Bing di ujung telepon berkata kepada Lin Yu dengan suara pelan, Jiarong, aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksa informasi tentang orang yang meninggal. Apakah kamu tahu siapa dia? Bab 833, keluarganya belum datang. Siapa dia? Wajah Lin Yu berubah saat mendengar kata-kata itu, dan dia bertanya dengan cemas. Tahukah kamu, setelah apa yang dikatakan Bai Rentu tadi, Lin Yu menemukan bahwa identitas pria berambut kuning ini sangat penting baginya. Seorang gangster yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Parkson Billiard Hall di Jalan Chunhua. Han Bing berkata dengan suara berat, dia adalah seorang pria dengan orang tua tunggal. Orang tuanya bercerai lebih awal dan keduanya adalah pekerja pabrik. Jantung Lin Yu berdebar kencang saat mendengar ini. Kata-kata Han Bing berarti bahwa pria berambut kuning ini sama sekali tidak memiliki asal-usul atau latar belakang. Mereka adalah tipe anak muda pemalas yang dapat ditemukan di mana-mana di jalan. Setelah memeriksa identitas korban, saya meminta seseorang untuk menyelidiki metode pembunuhan ini. Tahukah Anda siapa yang sering menggunakan metode pembunuhan ini? Urusan Han Bing di ujung telepon semakin suram. 1000 tangan dan 8 wajah, atau dengan kata lain, bayangan iblis. Kata Lin Yu dengan tenang. Kau benar-benar tahu itu. Han Bing di ujung telepon cukup terkejut. Itu jelas di luar dugaannya. Apakah kau lupa bahwa di sisiku ada seorang pembunuh berkekuatan 100 orang yang juga termasuk dalam 3 besar pembunuh teratas di dunia? Kata Lin Yu sambil tersenyum. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Dia jelas melihatnya tadi, kan? Han Bing tidak bisa menahan tawa, tahu bahwa itu pasti karena kehadirannya sehingga Bai Rentu tidak mengatakannya di depannya. Apakah kamu tahu sesuatu tentang 1000 tangan dan 8 wajah ini? Lin Yu berjalan ke samping dan bertanya dengan suara rendah, saudara Niu mengatakan bahwa dia disebut abadi di barat. Sebenarnya, Lin Yu percaya pada kebangkitan dari kematian. Bagaimanapun, dia telah mengalaminya sendiri. Dia dibangkitkan dengan warisan leluhurnya. Mungkin dunia barat juga memiliki beberapa kekuatan aneh, tetapi untuk berbicara tentang keabadian, ini terlalu tidak masuk akal. Setelah tubuh fisiknya sendiri hilang, dia masih bertahan hidup dengan bantuan saudara Jiarong. Aku juga pernah mendengarnya. Han Bing tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, bayangan iblis ini adalah penjahat yang sangat dicari di dunia barat. Konon, beberapa tahun yang lalu, sebuah departemen misterius di negara barat mengepungnya di sebuah rumah dan mengatakan bahwa dia diledakkan hingga tewas dengan granat. Alhasil, tak lama setelah ledakan itu, dia hidup kembali. Dan menurut intelijen yang diperoleh beberapa departemen nasional kemudian, dapat dinilai bahwa baik dari bentuk tubuh, kebiasaan gerakan tubuh, atau metode pembunuhan, dapat dinilai bahwa itu memang bayangan iblis itu sendiri. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut saat mendengar ini, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia bergumam, tubuhnya diledakkan, tetapi dia hidup kembali, dan itu masih dia. Dia bingung sejenak.
Dengan bantuan seni misterius dan pengobatan tradisional Tiongkok, dia tidak dapat membentuk kembali tubuhnya. Bagaimana bayangan iblis ini melakukannya? Atau adakah rahasia di sini yang tidak diketahui orang luar? Sebenarnya, itu sebagian besar palsu. Han Bing membantah saat ini, dengarkan saja, jangan dianggap serius. Pembunuh barat seperti ini suka mendewakan diri mereka sendiri untuk mengalahkan orang lain secara psikologis. Lin Yu mengangguk ketika mendengarnya, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Han Bing sangat masuk akal. Mungkin saja bayangan iblis ini sengaja dibuat misterius untuk meningkatkan kekuatan pencegahnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pembunuh kelas dunia. Han Bing mengalihkan pembicaraan dan berkata dengan suara yang dalam, karena pembunuhnya adalah pembunuh internasional yang terkenal, mengapa dia datang jauh-jauh ke Yanxia untuk membunuh seorang gangster di aula biliar? Wajah Lin Yu menjadi muram ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan dingin, mungkinkah targetnya adalah orang lain? Dan alasan dia membunuh pria berambut kuning ini adalah karena pria berambut kuning itu menabraknya, atau menemukan beberapa rahasianya. Apakah dia menabraknya atau menemukan rahasianya? Mengapa dia menggunakan metode pembunuh khasnya untuk membunuh orang yang tidak penting? Han Bing bertanya dengan suara tegas. Benar-benar membingungkan. Lin Yu mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, dia jelas memiliki banyak cara untuk membuat pria berambut kuning itu mati tanpa suara, tetapi dia memilih untuk menggunakan cara yang paling mencolok. Jadi hanya ada satu penjelasan. Han Bing berkata dengan dingin, dia hanya ingin mengekspos dirinya sendiri dengan sengaja. Tetapi apa manfaat melakukan ini untuknya? Lin Yu sedikit bingung dan bergumam, apakah dia mengirim sinyal kepada seseorang? Kita tidak tahu tentang ini, tetapi karena dia berani dengan sengaja mengekspos dirinya sendiri dan membunuh orang tidak penting yang begitu dekat dengan kita, kita harus mempertimbangkan apakah dia akan datang untuk kita. Han Bing berkata dengan dingin. Lin Yu terdiam sejenak, lalu dia mencibir dan berkata, jika dia datang untukku, itu akan sangat bagus. Aku benar-benar ingin melihat tubuhnya yang abadi. Terlepas dari apakah 1000 tangan 8 wajah ini abadi atau tidak, dia memiliki minat yang kuat pada 1000 tangan 8 wajah ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah 1000 tangan 8 wajah ini menyimpan beberapa rahasia yang bahkan tidak diketahuinya. Singkatnya, dia adalah orang yang sangat berbahaya. Kabarnya, siapapun yang menjadi incarannya bisa dikatakan sudah setengah mati, jadi kita harus waspada. Kita akan memperkuat patroli di Sanjing baru-baru ini, tetapi di saat yang sama kalian harus siap menghadapinya. Han Bing memberi instruksi dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Lin Yu menanggapi, lalu menutup telepon, berpikir sejenak dengan wajah muram, lalu berbalik dan menelepon Hu Qingfeng dan yang lainnya, meminta mereka untuk mengendarai mobil dan membantu membawa bahan-bahan obat. Karena khawatir orang lain akan merusak tanaman obat tersebut, Lin Yu pun memetik sendiri tanaman obat tersebut, lalu memilahnya dalam kotak, lalu menyerahkannya kepada Hu Qingfeng dan yang lainnya, sambil meminta mereka untuk hati-hati mengangkut tanaman obat tersebut ke dalam bus. Untungnya, busnya datang kali ini, jadi bahan-bahan obat pada dasarnya dapat dibawa pergi dalam satu perjalanan. Jika Ling Xiao dan Taois Li Huo tidak diperhitungkan, maka Lin Yu dapat dikatakan telah meraup banyak uang dalam perjalanan ini. Ramuan obat ini cukup untuk dia dan saudara-saudaranya gunakan selama 1 atau 2 tahun. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Yu tinggal di klinik dan bekerja lembur untuk menyiapkan obat dengan bantuan Li Zenseng. Karena menyimpan begitu banyak obat-obatan di klinik akan menimbulkan banyak masalah kalau sampai dicuri, atau kalau orang dari Sekte Suanyi datang berkunjung, pasti mengerikan, jadi dia harus menyiapkan obat-obatan sesuai dosisnya sesegera mungkin dan mendistribusikan beberapa di antaranya terlebih dahulu. Namun, yang tidak ia duga adalah tidak ada seorang pun dari Sekte Suanyi yang datang untuk meminta obat dalam beberapa hari terakhir. Entah mereka belum tahu beritanya, atau mereka akan menderita dalam diam. Lagi pula, sulit untuk menjelaskan mengapa mereka membantu penjahat serius seperti Pendeta Tao Li Huo untuk menyiapkan obat. Sekitar malam tahun baru, Qin Siulan menelepon Lin Yu dan mengatakan bahwa dia akan membawa Jia Jia dan pasangan tua Li Sukin ke Beijing dalam 2 hari. Baiklah, Bu,
Cepatlah ke sini. Kali ini, kita bisa pindah ke rumah baru. Kata Lin Yu bersemangat. Flat besar yang dibelinya telah direnovasi sepenuhnya, dan dia tinggal menunggu Qin Siulan dan yang lainnya datang dan tinggal bersama. Qin Siulan tersenyum dan berkata ya, lalu memberi Lin Yu beberapa instruksi dan menutup telepon. Pada saat ini, di sebuah kantor yang luas di sebuah gedung perkantoran di suatu tempat di Beijing, Zhang Yihong sedang berbaring di sofa kulit yang empuk, bermain dengan ponselnya dengan bosan. Ini adalah kantor baru perusahaannya. Karena kariernya telah hancur oleh Lin Yu, dia tidak punya pilihan selain terjun ke dunia bisnis, dan ini adalah perusahaan komersial yang baru saja dia buka. Kakak, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba mendorong pintu terbuka dari luar dan berteriak kepada Zhang Yihong yang sedang duduk di sofa. Zhang Yihong mendongak dan melihat bahwa itu adalah Zhang Yitang. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sudah berapa kali kukatakan padamu, ini di perusahaan, bukan di rumah, kamu harus mengetuk pintu saat masuk. Petik 2. Terlalu cemas. Zhang Yitang tersenyum acuh tak acuh, lalu berkata dengan cemas, tahukah kamu, pembunuh peringkat kedua di dunia yang kita cari, 1000 tangan dan 8 wajah, ada di sini. Dia membunuh seorang pria di Jalan Chunhua 2 hari yang lalu. Tepat di sebelah Han Bing dan He Jiarong itu. Tampaknya menurutnya, bisa membunuh orang di sebelah Lin Yu dan Han Bing adalah hal yang sangat agung. Aku sudah mendengarnya. Zhang Yihong berkata dengan tenang, dia melakukan ini untuk menguji kewaspadaan Sang Jing, dan pada saat yang sama memberitahu orang-orang tertentu bahwa dia telah tiba. Lihat, ini adalah orang yang kuat yang tidak takut mengekspos dirinya sendiri. Ya, kakak laki-laki benar-benar hebat. Dia benar-benar dapat mempekerjakan seorang master seperti itu. Zhang Yitang mengangguk cepat dan bertanya, tapi, kakak laki-laki, sudah beberapa hari, mengapa dia belum bergerak? Aku sudah memberitahunya, jangan khawatir. Zhang Yihong mengutak-atik ponselnya dan berkata dengan tenang, bukankah keluarga He Jiarong belum datang? Bab 834 Sebuah keluarga harus dalam keadaan baik. Zhang Yitang tercengang saat mendengarnya dan bertanya dengan bingung, keluarganya. Apa maksudmu? Ada pepatah yang mengatakan, bukankah seharusnya sebuah keluarga bersatu? Zhang Yihong berkata dengan tenang, tanpa ada emosi di wajahnya. Mendengar ini, wajah Zhang Yitang berseri-seri dan dia sangat bersemangat. Dia buru-buru bertanya, kakak, apakah kamu bermaksud membunuh seluruh keluarga mereka? Bukankah terlalu mudah baginya untuk membunuhnya begitu saja? Zhang Yihong tidak menjawab, tetapi hanya bertanya balik. Dia tampak tenang dan memiliki aura yang luar biasa, seolah-olah dia adalah seorang raja yang berada di atas dan membuat semua keputusan. Haha, itu bagus. Apakah kamu ingin mati? Wajah Zhang Yihong menjadi dingin, matanya pindah ke wajah Zhang Yitang, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Anda telah melihat dia keterampilan Jiarong. Jika kita mengikuti dia, apa yang ada di Zhang, yang ada di Zhang Yitang. Taman bawah tanah terakhir kali, dia masih memiliki kekhawatiran yang masih ada. Kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih tidak menggunakan otakmu saat berbicara dan bertindak. Zhang Yihong melirik Zhang Yitong dan berkata dengan marah. Bagaimanapun, Zhang Yihong adalah salah satu dari 3 pahlawan Sanjing. Meskipun dibandingkan dengan Chu Yunxi dan Li Qianjue, fitur yang paling menonjol adalah seni bela diri, tetapi otaknya juga mumpuni, dan pemikirannya sangat cermat dan lancar saat berbicara dan bertindak. Aku hanya cemas. Sialan, anak ini telah merusak banyak hal untuk kita. Aku benar-benar ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Zhang Yitang menggertakkan giginya karena benci. Memikirkan apa yang telah dilakukan Lin Yu terhadap keluarga mereka di masa lalu, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dulu, keluarga mereka adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar. Meskipun ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan keluarga He, mereka setara dengan keluarga Chu. Namun, tidak lama setelah He Jiarong sialan ini datang ke Beijing, keluarga Zhang mereka tanpa disadari tertinggal. Sekarang mereka membutuhkan ayahnya untuk menyanjung keluarga Chu, dan keluarga Chu perlahan-lahan menurun. Sebaliknya,
keluarga He adalah satu-satunya yang mendominasi. Jika Anda mengatakan bahwa He Jiarong tidak memiliki hubungan dengan keluarga He, saya rasa tidak ada yang akan mempercayainya. Anda tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Kami sudah menghabiskan uang, mengapa kami harus melakukannya sendiri? Zhang Yihong berbaring di kursi empuk dan berkata dengan santai, yang perlu kita lakukan selanjutnya hanyalah menunggu. Zhang Yitang mengangguk, senyum sinis terpancar di wajahnya. Pada sore hari sebelum tahun baru Imlek, Jiang Jingren, Li Suqin, Qin Xiulan dan Jia Jia bergegas datang dari Qinghai. Karena Ye Qingmei masih bekerja lembur beberapa hari ini, hanya Lin Yu dan Jiang Yan yang pergi ke bandara untuk menjemput mereka. Waktu membuat orang menjadi tua. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Jiang Jingren, Li Suqin, dan Qin Xiulan semuanya memiliki rambut putih di kepala mereka, dan kerutan di sudut mata dan dahi mereka lebih dalam, membuat orang merasa seperti telah mengalami penuaan. Ayah, Ibu baptis. Hati Jiang Yan terasa sakit saat melihat ini. Dia merasa bahwa setiap kali bertemu orang tuanya, dia bisa merasakan berlalunya waktu. Dia bergegas maju dan memegang erat tangan Li Suqin dan Qin Xiulan. Ibu, ayah, ibu. Lin Yu pun segera memanggil dan mengambil barang bawaan Jiang Jingren sambil tersenyum. Jiarong, kamu menjadi lebih kuat akhir-akhir ini, benar sekali. Jiang Jingren menepuk Lin Yu, atau lebih tepatnya, bahu dan punggung saudara Jiarong, yang terasa jauh lebih kuat. Dia tersenyum dan berkata, pria seharusnya lebih kuat. Tidak baik menjadi kurus. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Akhir-akhir ini, karena latihan tubuh murni Zigang, fungsi fisiknya telah meningkat pesat, dan dia memang menjadi jauh lebih kuat. Yan Yan tampaknya juga bertambah berat badan. Li Suqin memegang tangan putrinya dan menatapnya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Akhirnya, tatapannya jatuh ke perut bagian bawah Jiang Yan, wajahnya penuh dengan antisipasi. Ya, aku merasa Yan Yan juga bertambah berat badan. Qin Xiulan juga mengangguk, seolah dia mengerti pikiran Li Suqin, dan matanya dipenuhi dengan senyuman. Oh, ibu baptis, bagaimana aku bisa gemuk? Jiang Yan cemberut marah ketika mendengar ini. Bagaimanapun, gadis-gadis menyukai kecantikan, terutama wanita cantik seperti dia, yang tidak suka disebut gemuk. Dia memutar matanya ke arah Lin Yu dan berkata dengan keras, ini semua salah He Jiarong. Wajah Li Suqin dan Qin Xiulan langsung berseri-seri saat mendengar kata-kata itu. Mereka saling memandang dengan kilatan cahaya di mata mereka, lalu mengangguk satu sama lain. Padahal yang dimaksud Jiang Yan adalah Lin Yu yang tidak mengizinkannya pergi bekerja selama ini, dan menyuruhnya berdiam di rumah tanpa melakukan apa-apa, dan juga merebus makanan tonik untuknya setiap hari guna menyehatkan tubuhnya, sehingga menyebabkannya menjadi gemuk. Namun Li Suqin dan Qin Xiulan jelas salah paham, mengira Jiang Yan gemuk karena sedang hamil, jadi wajar saja mereka menyalahkan Lin Yu atas perbuatannya. Hal ini membuat Li Suqin dan Qin Xiulan sangat senang. Mereka buru-buru mengambil barang bawaan dari tangan Jiang Yan, mengatakan bahwa dia tidak perlu membawanya. Mereka juga memegang tangannya dan terus menyuruhnya untuk menjaga dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia perlu berolahraga pada hari kerja, tetapi dia tidak bisa berjalan terlalu banyak. Selain itu, dia tidak boleh makan makanan dingin dan harus minum lebih banyak sup. Jiang Yan mengira ibu dan ibu baptisnya peduli padanya. Dia begitu tersentuh hingga matanya memerah dan dia mengangguk berulang kali. Setelah masuk ke dalam mobil, Qin Xiulan adalah orang pertama yang bertanya, Jiarong, mengapa Qingmei tidak datang? Petik 2. Aku sedang bekerja, aku belum liburan. Lin Yu menjawab sambil mengemudi dengan hati-hati. Oh, ini malam tahun baru dan kita belum liburan. Terlalu sulit. Li Suqin berkata dengan sedikit sakit hati, mengapa para gadis harus bekerja keras seperti ini? Sungguh. Lalu apakah kamu memberitahunya bahwa kita ada di sini hari ini? Qin Xiulan bertanya dengan tergesa-gesa. Ya. Jiang Yan mengangguk dan berkata, aku memberitahunya pagi ini bahwa Jiarong akan menjemputnya sepulang kerja di sore hari. Itu bagus. Qin Xiulan mengangguk sambil tersenyum. Karena flat besar yang dibeli Lin Yu sudah dibersihkan, Lin Yu mengantar mereka langsung ke rumah baru.
Rumah yang dibeli Lin Yu berada di lantai atas rumah Sue Qin, dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Ada 6 atau 7 kamar tidur saja, dan sangat luas dan terang, dengan dekorasi yang elegan dan indah, membuat orang merasa sangat hangat dan nyaman. Pasangan tua Jiang Jingren sangat gembira saat melihatnya. Mereka melihat sekeliling dan menyentuh barang-barang, tersenyum lebar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan dapat tinggal di rumah sebesar itu di Sangjing, tempat di mana setiap jengkal tanahnya bernilai mahal, berkat menantu laki-laki mereka. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Jiang Yan bergegas membuka pintu dan mendapati bahwa orang yang berdiri di luar adalah Sue Qin yang membawa banyak tas. Wajahnya berseri-seri karena gembira, dan dia segera mempersilakan Sue Qin datang. Dia memegang lengan Sue Qin dan berkata kepada orang tuanya, "Ibu, ayah, ibu baptis, semua barang di ruangan ini dibeli oleh Kiner dan aku." "Paman, bibi, bibi." Sue Qin buru-buru menyapa mereka sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Jiang Jingren dan istrinya serta Qin Siulan akan datang hari ini, jadi dia secara khusus menyiapkan hadiah. "Oh, ini Kiner. Cepat ke sini dan biarkan bibimu melihatmu." Li Suqin dan suaminya, Qin Siulan dan Sue Qin juga bukan orang asing, jadi mereka mulai mengobrol dengan penuh semangat begitu mereka bertemu. Semua orang minum teh, makan buah kering dan mengobrol sebentar, dan Qin Siulan dan Li Suqin mulai memasak bersama Jiang Yan dan Sue Qin. Lin Yu dan Jiang Yan pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan di pagi hari, jadi rumah itu memiliki semua yang dibutuhkan. Jia berlari ke TV dan mulai menonton anime, sementara Lin Yu dan Jiang Jingren menyiapkan papan catur dan mulai bermain catur lagi. Saat itu, butiran salju berjatuhan di luar jendela. Suasana tenang di luar sangat kontras dengan suasana ramai di dalam rumah. Pada saat ini, hati Lin Yu yang lelah akhirnya rileks, dan dia akhirnya merasakan bahwa inilah kehidupan. Sebelum dia menyadarinya, hari sudah mulai gelap. Jiang Jingren menatap jam bandul Eropa yang indah di dinding dan berkata kepada Lin Yu, "Apakah sudah waktunya menjemput King Mei?" "Oh, ya, sudah hampir waktunya." Lin Yu melihat arlojinya, lalu mengangguk, bangkit, mengenakan mantelnya, mengambil kunci mobil dan berjalan keluar. Karena masih banyak waktu, Lin Yu mengemudi dengan sangat pelan. Lagi pula, saat itu sedang turun salju dan jalannya licin, jadi dia tidak bisa mengemudi dengan cepat. Setelah tiba di Lis Medical Group, Lin Yu segera berjalan ke aula depan. "Halo, Tuan He." Kedua resepsionis itu mengangguk dan menyapa Lin Yu saat mereka melihatnya. Li Qianjue secara khusus meminta mereka untuk mengenali penampilan He Jiarong, sehingga mereka secara alami dapat mengenalinya sekilas. "Halo, kamu masih bekerja lembur sampai larut malam, terima kasih atas kerja kerasmu." Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, "Tolong panggilkan manajer Ye untukku." Meskipun dia bisa naik ke atas dengan otoritasnya, dia tidak merasa itu perlu. "Manajer Ye sudah pergi," kata resepsionis itu dengan bingung. "Apa? Hilang?" Ekspresi Lin Yu langsung berubah. Bab 835 Situasi tak terduga. "Bukankah kamu setuju untuk datang dan menjemputnya?" Lin Yu mengerutkan kening dan buru-buru berkata kepada resepsionis, "Anda yakin?" "Saya mencari Ye King Mei, manajer Ye." Sebenarnya, Lin Yu tidak tahu posisi spesifik Ye King Mei. Dia hanya mengira dia bertanggung jawab atas departemen farmasi, jadi dia memanggilnya manajer Ye. Jadi dia secara khusus menekankan nama Ye King Mei. Bagaimanapun, ada banyak manajer Ye di sebuah perusahaan. "Tuan He, kami tahu Anda sedang berbicara tentang saudari King Mei." Resepsionis itu mengangguk cepat-cepat dan berkata dengan yakin, "Dia menyambut kami saat dia turun." Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar ini, dan berkata cepat-cepat, "Lalu jam berapa dia pergi?" "Mungkin, pergi sekitar pukul 4, kan?" Salah satu resepsionis menatap resepsionis lainnya seolah bertanya. Resepsionis lainnya mengangguk cepat dan berkata, "Sepertinya begitu." Saat itu masih relatif terang. Pukul 4, sepagi ini, Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bingung. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye King Mei untuk menanyakan keadaannya.
Tetapi yang tidak pernah ia duga adalah teleponnya dimatikan. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia menelepon Ye Qingmei lagi. Namun, kali ini, sama seperti sebelumnya, teleponnya masih dimatikan. Lin Yu panik, tetapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia menoleh kedua resepsionis dan bertanya, ketika dia pergi, apakah dia memintamu untuk memberitahuku sesuatu? Tidak, kedua resepsionis itu menggelengkan kepala, dan kemudian bertanya dengan khawatir, kenapa, kamu tidak bisa menghubungi telepon Sister Qingmei? Ya, Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan entah mengapa dia punya firasat buruk di hatinya. Kamu tahu, dia punya janji dengan Ye Qingmei. Bahkan jika Ye Qingmei pulang kerja lebih awal, dia setidaknya akan memberi tahu resepsionis. Dan bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia harus tetap membuka teleponnya. Mengapa dia tidak bisa menghubunginya? Karena gugup, dahi Lin Yu sedikit berkeringat. Ia mendongak lagi dan bertanya kepada resepsionis, apakah dia mengatakan kemana dia pergi saat pergi? Oh, ya, dia bilang dia akan pulang. Resepsionis itu menjawab dengan tergesa-gesa. Lin Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Yan untuk menanyakan apakah Ye Qingmei sudah kembali ke rumah. Tidak, Jiang Yan bertanya dengan sedikit kebingungan, bukankah kau pergi menjemputnya? Jantung Lin Yu berdebar kencang. Ia melihat ke bawah dan melihat bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 4:30. Sudah lebih dari 1,5 jam sejak Ye Qingmei pergi. Ia berpikir dalam hati bahwa Ye Qingmei seharusnya sudah tiba di rumah. Jantungnya serasa mau copot dari tenggorokannya. Tahun baru akan segera tiba. Jika sesuatu terjadi pada Ye Qingmei di saat kritis ini, dia mungkin akan pingsan. Tuan He, bagaimana kalau kita hubungi bagian keamanan untuk membantu mencarinya? Resepsionis itu tampaknya menyadari pentingnya masalah ini dan bertanya kepada Lin Yu. Lin Yu mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, meraih kunci mobil dan berlari keluar dengan cepat. Kemudian dia melaju cepat menuju rumah yang disewanya bersama Jiang Yan. Karena Ye Qingmei bilang dia akan pulang, mungkin saja dia kembali ke rumah asalnya. Namun, dia masih sangat bingung. Namun, mereka telah memberitahu Ye Qingmei dengan jelas bahwa mereka akan langsung pindah ke rumah baru hari ini, dan tadi malam, Jiang Yan telah membantu Ye Qingmei mengemas beberapa keperluan dan pindah ke sana bersama. Tentu saja, ada kemungkinan juga Ye Qingmei kembali untuk mengambil sesuatu, tetapi bahkan jika dia kembali untuk mengambil sesuatu, dia tidak akan pergi begitu lama, bukan? Karena Lin Yu mengemudi terlalu cepat di jalan dan keterampilan mengemudinya tidak baik, ia menyebabkan banyak klakson di sepanjang jalan dan bahkan ada banyak goresan di bodi mobil. Lin Yu mengendarai mobil Lincoln panjang milik perusahaan Heji, jadi ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya mengubah Lincoln menjadi mobil van, mereka merasa kasihan padanya. Namun, Lin Yu sama sekali tidak peduli. Asalkan dia bisa menemukan Ye Qingmei secepatnya, dia tidak akan ragu untuk mengendarainya sebagai mobil van, apalagi sebagai mobil bumper. Ketika ia tergesa-gesa mengendarai mobilnya ke gerbang komunitas asal, dari kejauhan ia melihat sosok berjaket putih membawa sebuah paket. Ia membungkus jaket itu erat-erat, menghentakkan kakinya, dan melihat sekeliling dengan cemas. Alis bersih. Ketika Lin Yu melihat sosok itu, dia tiba-tiba merasa gembira, dan hatinya yang gelisah pun tiba-tiba menjadi rileks. Meskipun sudah sangat larut dan cahayanya redup, Lin Yu masih bisa mengetahui dari sosok dan gerakannya bahwa orang yang berdiri di pinggir jalan adalah Ye Qingmei. Setiap kali ia melihat taksi, ia akan memanggilnya. Namun, karena sedang turun salju dan hampir malam tahun baru, para sopir taksi hanya melaju cepat melewatinya tanpa memperhatikannya. Lin Yu menghela napas panjang, melajukan mobil dengan cepat, dan perlahan berhenti di depan Ye Qingmei. Mungkin karena dia tidak mengenali mobil itu, atau mungkin karena dia tidak menyangka Lin Yu akan datang menjemputnya, Ye Qingmei terkejut saat melihat mobil itu, dan tanpa sadar mundur selangkah dengan ekspresi waspada. Melihat ini, Lin Yu tidak dapat menahan tawanya yang marah, dan dengan cepat menurunkan kaca jendela penumpang dan tersenyum pada Ye Qingmei. Baiklah, adik kuliahku, jangan takut, kamu hampir membuatku takut setengah mati. Jia Rong.
Ye Qingmei sangat gembira ketika dia melihat Lin Yu, lalu mencibir bibirnya, merasa sedih dan ingin menangis, dan berbisik, aku sudah menunggu di sini selama hampir 1 jam, dan tidak ada taksi yang mau mengantarku. Sambil berkata demikian, dia menepuk-nepuk salju di bahunya, membuka pintu mobil dan masuk. Lin Yu segera mengulurkan tangan dan memegang tangan Ye Qingmei. Tangannya terasa seperti es, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menambah kekuatannya, berharap dapat mentransfer suhu tubuhnya kepadanya. Lin Yu segera menyalakan pemanas dan melepas mantelnya untuk menutupi lutut Ye Qingmei. Ye Qingmei menggenggam erat mantel yang masih hangat di pangkuannya, hatinya terasa hangat, dan keluh kesah yang dirasakannya saat menunggu bas pun langsung sirna. Kenapa kamu kembali tanpa alasan? Aku bahkan tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Lin Yu bertanya dengan nada agak mencela. Meskipun dia merasa tertekan, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menyalahkannya beberapa patah kata. Aku baru saja kembali untuk mengambil beberapa barang. Aku bahkan pulang kerja lebih awal. Kupikir aku bisa langsung kembali setelah mengambil barang-barang itu, jadi aku tidak memberitahumu bahwa kamu tidak perlu menjemputku. Ye Qingmei menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, siapa yang tahu cuaca sedingin ini? Ponselku macet dan kehabisan baterai. Aku tidak bisa mendapatkan taksi, dan taksi itu menolak untuk mengantarku. Lin Yu menghela napas panjang dan memberitahu dia, untungnya, tidak terjadi apa-apa. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ingatlah untuk menelepon terlebih dahulu di masa mendatang. Mengerti. Ye Qingmei mengangguk patuh, berperilaku sangat baik, tanpa aura wanita kuat yang biasa dia kembangkan secara bertahap. Begitu sampai di rumah, Lin Yu langsung membuka pintu dan mencium aroma makanan yang lezat. Udara hangat di dalam rumah mengusir rasa dingin dari sekujur tubuhnya. Paman, setelah melihat Jiang Jingren di dalam kamar, Ye Qingmei buru-buru menyapa Jiang Jingren lalu berlari menuju dapur. Pada saat ini, Li Zhensheng juga telah tiba dan sedang duduk di sofa, menggendong Jia dan menonton TV. Saudara Li, di mana saudara Niu? Mengapa dia tidak ikut denganmu? Lin Yu bertanya dengan bingung. Dia telah memberitahu Li Zhensheng dan Bai Rentu sebelumnya dan meminta mereka untuk datang ke rumah baru untuk makan malam ini. Oh, dia akan segera datang. Katanya dia akan menjemput Yiner pukul 6:30 dan kembali lagi. Kata Li Zhensheng sambil melirik jam dinding, melihat bahwa waktu belum menunjukkan pukul 5:30. Itu kelas melukis yang diikuti Yiner, kan? Kenapa dia pulang sekolah selarut ini? Lin Yu bertanya-tanya. Hari ini adalah hari terakhir kelas sebelum tahun baru, jadi kita akan pulang terlambat. Li Zhensheng menjelaskan. Pada saat ini, Bai Rentu sudah dalam perjalanan untuk menjemput Yiner dari sekolah. Seperti biasa, saat Bai Rentu tiba di pintu kelas melukis, sudah ada beberapa orang tua yang menunggu di luar. Setelah melihat Bai Rentu, mereka tanpa sadar menyingkir. Mereka memiliki rasa takut alami terhadap pria berwajah tegas dengan bekas luka di wajahnya ini. Bai Rentu bersandar pelan di pohon di sampingnya, melirik ke arah jendela kelas melukis yang cahaya kuning redupnya bersinar. Karena jendela tertutup kabut, dia tidak bisa melihat Yiner, tetapi hatinya masih terasa hangat. Memikirkan hari-hari ketika dia melarikan diri dan menjilati darah dengan ujung pisau, rasanya seperti mimpi. Bang! Pada saat ini, guru di kelas melukis tiba-tiba mendobrak pintu dan berlari keluar. Dia melirik wajah semua orang tua, dan setelah melihat Bai Rentu, dia berkata dengan wajah pucat, oh tidak, tadi, Yiner dibawa pergi oleh seorang pria berpakaian hitam.